Halo, nama saya Adewi Sigarlaki, bisa disebut Ade. Saya dari STI STIMB Bandung, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen persediaan di pelajaran akuntansi manajemen. Ya, seperti yang teman-teman sudah lihat, manajemen persediaan. Manajemen persediaan sendiri ada persediaan berbentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Nah, persediaan itu dikelompokkan menjadi tiga, teman-teman. Pertama, bahan baku. Kedua, bahan dalam proses. Ketiga, barang jadi. Lalu lanjut ke menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual, memperoleh laba. Persediaannya nih terlalu kecil, jadi kurang, seperti itu. Contohnya, persediaan terlalu besar, adanya yang besar mempunyai kecil laba yang mempunyai risiko. Jadi persediaannya yang banyak tetapi labanya yang kecil, seperti itu. Lanjut, keuntungan meningkatkan persediaan. Perusahaan dapat mempengaruhi proses ekonomi produksi, pembelian dapat dipenuhi dengan lebih cepat. Pembelian dan dapat meningkat. Kita lanjut lagi. Kerugian adanya persediaan, yaitu ada biaya penyimpanan, biaya pemindahan, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Itu seperti itu, teman-teman. Lanjut yang keenam nih, kita di slide 6. Fokus pengelolaan persediaan apa aja sih? Beberapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, kapan sebaiknya persediaan itu disimpan. Nah, tujuan pengelolaan persediaan sendiri menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimumnya, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke biaya persediaan, biaya yang berhubungan dengan persediaan. Maksudnya yaitu ada biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya akibat kekurangan persediaan, dan yang lainnya. Lanjut ke 9 nih, biaya penyimpanan atau persediaan atau carrying cost, yaitu bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Total biaya penyimpanan yaitu TCC C kali P kali A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N 2. Nah, keterangannya di sini, teman-teman. Yaitu ada yang pertama, ada kualitas. Q itu ada kuantitas pesanan, ya. S itu adalah penjualan tahunan, dan N itu adalah frekuensi pemesanan. Yang C itu adalah biaya penyimpanan. Sedangkan yang P yaitu adalah harga per unit. Itu, teman-teman. Lanjut, termasuk biaya penyimpanan carrying cost. Apa aja termasuk biayanya? Ada sewa gedung, biaya pemeliharaan barang dalam gudang, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, asuransi, seperti itu, teman-teman. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu yang pertama berdasarkan presentasi tertentu dan nilai inventory rata-rata. Yang kedua sendiri berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dan jumlah rata-rata. Lanjut, biaya pemesanan order cost adalah bersifat variabel terhadap frekuensi pemesanan. Total biaya pemesanannya sendiri itu adalah TOC sama dengan F kurung buka S per Q. Ya, keterangannya, Q itu adalah kuantitas pesanan, S itu ada penjualan tahunan, F itu ada biaya tetapnya. Gitu, teman-teman. Termasuk biaya pemesanan ordering costing. Biaya apa aja sih yang ada? Ya, seperti yang ada di layar, biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, biaya processing pembayaran kepada supplier, gitu, teman-teman. Lanjut ke total biaya persediaan. TIC sama dengan TCC ditambah TOC atau TIC sama dengan C kali P kurung buka Q per 2 kurung tutup ditambah F. F itu kan tadi persediaan yang bahan tetap dikali kurung buka S per
O per Q, S per Q, kurung tutup, seperti itu teman-teman. Kuantitas pemesanan yang optimal, yaitu dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan ekonomis atau bisa disebut Economist Ordering Quantity Model, EQ ya, bisa dibilang EQ. EQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendahnya. Model EQ adalah suatu rumusan yang menentukan kuantitas pesanan yang akan menimbulkan biaya persediaan. Seperti itu. 2. Dasar keputusan dalam model EQ. Beberapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali replacement cycle. Kedua, ada kapan perlu dilakukan pembelian kembali recorder point. Nah, ini model EQ ya. Model EQ itu seperti ini gitu. Ini ada rumusnya. Keterangannya, kita lihat di sini keterangannya teman-teman. P itu harga beli per unit. P-nya tuh berarti yang P ini adalah harga per unitnya. Sedangkan yang S penjualan tahunan. Berarti yang ini penjualan tahunan, teman-teman S. Sedangkan yang F biaya tetap, berarti kan 2 dikali biaya tetap dikali penjualan tahunan. Lalu C biaya penyimpanan dikali teman-teman sama harga beli per unitnya, seperti itu. Lanjut asumsi model EQ. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk menggunakan penggunaan selama 1 tahun atau satu periodenya teman-teman. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesan lanjutannya pada pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Tapi teman-teman, harga konstan sama periode tertentu. Kita lanjut ke pemesanan ulang recorder point, yaitu ada titik di mana pemesanan